Yes, bisa-bisa Mbak. Halo, Halo, Cik Lilir. iya Mbak. Urung aku urung turun tadi sampean, Mbak. Piye, bagaimana Mbak? Percakapan ini kita rekam, nanti kita masukkan ke konten YouTube Mbak ya. Jadi jangan sebutkan nama siapapun. Jadi cerita aja gak apa-apa. Loh, terus Terus berarti intinya piye? Cerita piye iki? intinya gini, sampean kan, aku hanya ingin tahu, sampean kan niatnya kan kepengen balik ke Hong Kong kan? Oke, sebentar. Terus Usak-usaknya apa tuh Mbak, laginya apa iki? pindah kamaran, terus Oh, bojone ra gelem ditinggal lah. ora, aku kira ndek bojo to. Lah ning ngarep ki anu ngombang anune omahe. Oh, Kan kan dhuwur enek omahe neh ngono lho. oh, Nek ning kamaran kan ora. oh, oke. Terus Kelahiran tahun? lek ning Indo 76 Gak, tapi sebutkan di paspor aja. 73. 73. 73. 1973. Oke. Terus habis itu posisi Ponorogo ya? Iya Ponorogo. Oke. Bikin paspor sendiri iso toh? Tapi terus suratnya itu gimana? Suratnya suruh ngurus sendiri. Sampean iki wong makelar mosok gak iso. Petugas imigrasi biasanya kan iso toh? Iya maksudku ini paspor berarti suruh menyamakan sendiri. Iya dong, itu alternatif yang paling mudah. Oke. Soal kalau sampean bisa buat paspor, otomatis kan sampean bisa menyamakan data toh. Nah nanti kalau sampean Iya. bisa menyamakan data, otomatis sampean masuk PT ku nggak pakai ketekek kayak gitu loh Mbak. Soalnya kalau mau dibantu sama PT sih bisa, tapi biasanya PT kan mesti masuk potongannya kan dhawur kayak gitu. Dan setiap PT itu kan beda-beda, dan sekarang ini belum tentu semua PT itu mau membantu kayak gitu loh, karena resiko kayak gitu. Itu. Oke. Terus iya. Terus biasanya potongannya berapa Mbak kalau udah menyamakan data itu? Normal sih sebenarnya 1.600 sekian, pokoknya sekitar lah 1.706 bulan. Terus tanpa uang saku loh ya, tanpa uang saku. Kayak gitu. Terus kalau dipercepat bisa enggak, kayak ambil 3 bulan atau berapa gitu? Apa kuwi maksudnya? Sing dipercepat apa nih? Potongan toh? Maksudnya Yo ngomong sama PT no. Soalnya kan masalah hitung-hitungan potong gaji itu kan PT. Paling totalnya piro terus dipercepat kayak gitu, kemungkinan ya nggak apa-apa, mending kan lunas gitu. Mbak, PT ini sampean ngendi Mbak? Ponorogo ada enggak? Aku sih biasanya arek-arek kalau yang udah itu tak suruh calling visa. Calling visa itu maksudnya gini. Jadi dia daftar, terus ngaris biodata, pasporan, kalau paspor ready kayak gitu kan, terus disuruh foto setengah badan untuk bikin biodata kan, otomatis kita pasarkan ke majikan Hong Kong kayak gitu kan. Nanti kalau sudah ada yang nyantol baru nanti dikonfirmasi medical di mana kayak gitu kan. Nah, terus habis itu mengikuti BLK itu di daerah cabang terdekat kayak gitu kan, untuk uji kom itu loh Mbak, syarat gitu loh Mbak. Kayak gitu kan. Nah, nanti kalau sudah bisa, terus habis itu selesai masalah urusan yang di Indonesia untuk ke Disnaker, ID online kayak gitu kan, harus wirawiri ke daerah setempat kan, kabupaten setempat toh kayak gitu. Terus nanti kalau udah semuanya udah ready, udah daftar, terus nunggu visa di rumah. Terus nanti kalau visa udah turun, baru penerbangan langsung ke pusat Bekasi. Biasanya seperti itu. Berarti kan di sini PT-nya kan mbaknya yang menentukan kan, Iya, gimana gitu atau kalau seandainya kita yang bantuin cari majikan, terus nanti kita yang bantu proses kayak gitu, pas berarti kan sampai ngikuti PT dari kita kayak gitu. Jadi nggak bisa asal PT gitu. Soalnya kan nggak semua PT ada agreement dengan agensi yang kita proses kayak gitu. kayaknya di Ponorogo ada enggak Mbak? Biasanya sih ada, setiap wilayah itu biasanya ada kayak gitu kan, tinggal nanti masuk kemana kayak gitu kan, numpang proses kayak gitu kan, untuk BLK, untuk ID online, untuk medical atau apa kayak gitu, atau
gitu sih biasanya. Biasanya seperti itu. Tapi Terus makanya kita data dulu. ini Piye? ini aku ngerubahnya surat itu setelah dapat majikan atau gimana? Ya saiki nggak apa-apa toh. Soalnya kan itu perlu waktu juga. Sekarang yang saya perlukan, saya butuh biodata sampean, otomatis kalau ada waktu besok sampean foto setengah badan, nanti tak kasih contoh. Kalau bisa tidak pakai jilbab kayak gitu ya, terus no make up, terus pakai kemeja warna baju sih bebas kayak gitu. Terus setengah badan terus kirim ke saya. Aku udah foto. Dia dikirim nang aku dikirim nang aku. Oh iya. Berarti sama itu, sama nama, sama semuanya, pengalaman itu juga. Iya dong, semua kirim ke saya. Udah aku persiapkan lo tadi. Sampean the best di agensi Hongkong ya wis piye? Gelem ah? Kok iso lho, penting kan bayaran toh. Lah apa lho sampean wis kerjane imigrasi lah apa lho dadak cao nyang Hongkong baneh. Masalah terbesar ya. Posisi menentukan wisan nek kono iku. Kenapa? Ngerebut bojone wong to. Ya gara-gara direbut wong daripada kuwi mendingan menjauh. Kelas kakak kok wedokane wisan. Mosok? Wis atase WTS kok. Sampean sing kono ne sing golekane kuwi wedokane sing ngerayah kuwi. Oh, tak pikir lek sampean sangar lho kok. Sorry lah aku. Tapi kok malah sampean ngalah, menghindar. Lah gimana lagi Mbak, dia udah serumah. Oh enggak, itu paling kena jumpa jampi tele asu ah Mbak. Kok enggak sampean. Emang kan di Kaltim toh Mbak, kalau di Kaltim kan perempuan lah Kaltim, apalagi yang perempuan itu orang surat. Oke. Wis tulung agung pisan kerjane ning Kaltim wis wedokane. Wis enggak berani beruntik lah aku lah. Mendingan wis udahlah. Tapi dia kan cuma urusannya udah selesai. Main intinya. Belum cerai sampean? Udah. Sing laki-laki kan cuma main-main rencananya, cuma yang buat di sana pulang ada istri gitu. Ya siapa yang mau aku? Loh, sampean jadi istri kedua ngono toh? Ngomong enggak apalah. Sampean jadi istri kedua ngono toh? Enggak, aku yang asli, yang nomor 1. Oh, sampean yang nomor 1. Iya, dia ke sana. Kesana masih selang berapa bulan itu kan yang perempuan lebih tua dari aku, Mbak. Rasanya piye Mbak sampai ngerti? Taunya itu aku curiga sih, aku udah curiga, tapi kecurigaanku kan tetap suami nggak mau bilang kan. Aku udah percaya sama suami lah, aku dibilangin teman-teman aku nggak percaya lah karena bukan datang dari mulut suamiku sendiri kan, pikir aku kan. Dikasih bukti itu dia bilangnya itu cuma editan, itu cuma gini, itu cuma akal-akalan. Udah aku percaya sama suami lah, namanya istri lah, aku percaya. Terus setelah itu selang aku nggak pernah dikirimin uang juga sih berbulan-bulan, aku cuma diam, katanya uangnya nanti aja lah dikumpulkan buat beli mobil gini-gini. Aku percaya kan dia kan kerjaan di batubara kan. Aku percaya saja, ya sudah kalau gitu aku bilang gitu. Setelah di sana 5 bulan itu si perempuan telepon aku sama WA aku, ya udah kalau gitu. Tapi bojone sampean mau dicerai? Itu sampai sekarang belum mengakuinya Mbak, sudah 2 tahun lebih itu nggak mengakuinya Mbak. Si itu suamiku nggak pernah mengakui sampai sekarang, katanya itu cuma coba-coba. Terus aku bilang, lah kenapa kalau coba-coba kalau pakai nomormu, pakai telepon kamu, pakai HP kamu? Dia bilang ada istriku, maaf aku nggak bisa telepon, maaf. Itu yang biasa apa, katanya itu bukan aku. Karena apa Mbak, si perempuan itu udah ngomong kalau emang dia itu nurut apa kata dia, katanya umpamanya aku beol atau apa, saya suruh dia itu di depanku, saya suruh makan ya dimakan gitu katanya. Ya sudahlah, aku ya sudah kalau gitu, berarti otaknya udah kamu cuci. Iya emang, ya udah. Aku mau bilang apa lagi, ya sudah kalau gitu ya udah ambil aja. Malah aku terus suamiku bilang
aku udah beliin kamu cincin, kalung gini-gini, kamu nggak percaya, ini loh buktinya. Malah aku bilang aja sama itu perempuan, hei pelakor, udah itu perhiasan semuanya ditaruh di dalam itu ransel yang dibawa dia kerja tiap hari, kamu ambil aja daripada nanti dikasihkan sama aku, apa kamu gak sakit hati? Aku bilang gitu. Ambil aja, kalau bisa pesan aku ya, kamu habiskan uangnya, kamu minta semua gajinya, biar dia itu nanti kamu merasakan seperti aku, kamu dijualkan juga. Kalau kamu memang suka, ambil, rawat dia, jangan lupa uangnya itu habisin semuanya, jangan sampai ada sisa, jadi nanti pulang dia nggak punya apa-apa. Bilang gitu malah sama si perempuan. Udah sekarang dibuatkan rumah juga. Keren ya. Ya sudah. Padahal dia punya suami, Mbak. Suaminya aja suaminya dibikin sakit, Mbak. Sakit itu yang merawat suamiku. Jadinya tetangganya tuh tahunya itu adalah adiknya suaminya. Tapi kok sampean kelihatannya wis bahagia ngono Mbak, saiki wis berdamai Mbak. Enggak loro hati ta Mbak? Iya. Ya sakit hati Mbak, tapi sakit hati buat apa? Karena perempuan sudah ngancam gini Mbak. Ya urus aja surat sendiri. Apalagi kamu Mbak. Suamiku yang sudah ngasih aku anak 2 aja bisa aku bunuh, apalagi kamu yang nggak kena. Ya sudah Mbak, daripada aku sakit hati berlebih-lebihan, untuk apa 2 tahun Mbak aku sakit hati Mbak. Ya buat apa Mbak aku lanjut Mbak, kan lebih baik sebelum aku terjadi, kenapa aku menyiksa diri sendiri Mbak. Tapi itu, ya? Itu perempuannya bilang seperti itu, tapi suamiku tetap aja nggak mau dicerai sih. Tapi dia bilangnya gini, aku sulit mendapatkan wanita kayak kamu, karena aku akan jadi wanita kan, ya aku percaya kan mulutnya suami. Tapi kan ya namanya seorang istri ya, ternyata yang nggak bisa dipertahankan kan. Mungkin dia sayangnya itu karena aku sudah pergi terlalu lama, atau sudah punya ginjal seperti itu. Mungkin dia cuma coba-coba katanya di sana itu, katanya si perempuan sih, ini cuma sekedar di sana, tapi uang nggak pernah dikasih sama kamu. Nanti pulang mungkin dia kalau nggak sakit ya tinggal matinya saja, dia bilang gitu. Atau kamu cuma merawat, cuma matanya aja yang kelihatan. Ya sudah, untuk apa aku wanita seperti itu? Menanti apa yang aku nanti Mbak? Kok sangar ngono ya? Iya. Ya udah, ya lebih baik aku mundur kan, lebih baik aku membahayakan diri sendiri kan. Iyalah, harus. Tapi suamiku nggak mau Mbak, sampai sekarang pun dia nggak percaya kalau aku sudah cerai. Padahal aku memang surat nyerainya nggak aku tujukan ke sana sih. Di pengadilan itu aku juga nggak begitu bodoh sih. Aku tujukan di desa aku sendiri. Terus dia bilangnya gini, aku aja nggak ada surat sampai rumah orang tuaku, ya itu urusan aku, yang penting aku udah palu, udah bunyi, ya sudah, aku bilang gitu. Aku udah surat. Dia bilangnya, pokoknya aku pulang tetap kamu suami istriku, nggak ada pilihan yang lain. Ya udah kalau memang. Terus dia bilang, aku mau pulang bulan 11 kemarin nggak jadi, katanya bulan 4 nggak jadi, katanya bulan 5 nggak jadi, bulan 6 nggak jadi. Ternyata di bulan 3 udah buatin rumah. Itu si perempuan itu. Ya sudah, ya daripada aku sakit hati berlebihan, lebih baik aku nggak dari rumah. Jadinya aku nggak tahu apa-apa kalau dia pulang kan. Ya sudah, dia aja juga. Aku buat rumah aku sendiri. Aku sendiri yang kerja. Daripada aku ribut nggak enak sama tetangga, lebih baik aku menghindar kan. Dia juga bukan suami sudah. Masih sering Mbak dia ngoleng aku lah, telepon aku lah, gini lah, gitulah. Walaupun aku udah bilang hati aku udah jadi batu, tapi dia tetap Mbak. Ya nggak tahu apa artinya semua itu, nggak tahu. Tapi kalau aku tanya, kamu masih ada rasa? Aku bilang sama mantan kamu. Ya Allah, dia bilang gitu. Tapi kan hari-hari masih Mbak. Udah aku blokir 7 bulan Mbak, itu Mbak, 7 bulan. Tapi dia ganti nomor terus. Si perempuan juga seperti itu Mbak. Terus akhirnya berhentinya ya itu si perempuan. Aku bilang aja, nanti akhirat kita ketemu, aku nggak butuh di dunia, aku bilang gitu. Mungkin kamu sebagai seorang hati wanita, masa kamu nggak bisa merasakan hati wanita sih, aku bilang gitu. Kalau memang kamu wanita, kamu jangan tuh ya, aku jangan telepon aku. Kalau kamu bukan wanita, silahkan lanjut, aku bilang gitu kan. Udah Mbak, dari situ dia nggak berani terusan telepon aku.
Biasanya itu kalau aku telepon sama suamiku sendiri ya, aku bilang bangun sayang gitu ya, dia marah-marah mbak, padahal itu kan suamiku sendiri. Aku mau bilang apaan, nggak salah kan, marah dia. Aku nggak tahu kalau dia sama seorang perempuan kan di situ, marah-marah katanya, kamu itu siapa, ini suami kita, ada tuh suami kita. Ya sudah, buat apa ya, sebetulnya aku dari kemarin-kemarin waktu masih baru sih, aku kayak orang, ya namanya seorang suami ya, kita juga stres juga sih. Tapi lama-kelamaan lah, untuk apa, seperti itu kayak nggak ada laki-laki lain. Kalau emang ada laki-laki sih oke, kalau nggak ada ya sudah, kita udah punya anak. Udah, pikiranku seperti itu. Tapi sekarang sudah ada yang mengisi belum hatinya? Gimana? Hatinya sudah ada yang mengisi apa masih kosong? Sulit untuk percaya sama laki-laki aku. Sumpah, sulit sekali. Temanku banyak yang laki-laki, perempuannya cuma bisa dihitung dengan jari lah. Sulit sekali, nggak tahu kenapa. Ya mungkin terlalu bohongnya itu loh mbak, yang nggak bisa aku lupakan mbak. Bohong sekali setiap hari mbak. Setiap hari itu telepon tuh kalau dia belum tidur sampai HP mati sendiri itu loh mbak. Nggak ada mbak hari-hari mbak. Tapi aku nggak tahu kok dia bisa-bisanya sama perempuan tuh mbak. Herannya aku di situ mbak. Makanya aku kalau didekati laki-laki aku nggak percaya mbak. Karena hari-hari itu mbak ya, jam 10 pagi udah telepon sampai jam 12. Terus sore aku ke masjid, baru buka pintu itu sudah telepon mbak, sampai nanti dia tidur mbak. Kalau belum mati nggak tahu kapan dia sama perempuan itu, aku nggak tahu mbak. Sampai dia di Batubara itu aku ketahuan seperti itu, si perempuan telepon aku, langsung saya pindah ke UB mbak sekarang mbak kerjanya mbak. Berarti di imigrasi bagian OB. Gratis wes. Bukan, maksudku si suamiku. Oh, suapin sampean. Dulu kan di Batubara kan banyak mbak, gajinya sekitar 14 lebih. Sekarang jadi UP cuma 5 atau berapa. Oh, iya. Oke. Ya, cerita kehidupan ya, Mbak. Sekarang kok kenapa sih mbak, sekarang kok banyak banget pelakor mbak di mana-mana ya. Iya kan? Iya, di mana-mana dari zaman dulu sampai sekarang. Makanya kan tinggal kuat-kuatan aja kita. Tapi kalau dulu kan kayaknya kan cuma coba-coba saja kan mbak, udah gitu aja kan. Sekarang kan terus terang loh, malah si pelakor malah berani sama istri loh. Itu loh bedanya di situ. Ngece, gue jenenge ngece mbak. Ngece. Berani banget mbak. Iya. Ngomong sama aku itu, kamu itu siapa? Cuma kamu itu nikah di atas kertas ya. Yes. Kayak seakan-akan aku yang merebut suaminya. Kasih judul mbak. Aku kasih ide judul konten ini apa nanti? Aku aja nggak bilang gini kok. Ya udah, kalau seandainya kamu emang benar-benar udah dinikahi sama suamiku, akan bilang gitu. Coba mana buktinya kalau memang kamu udah lama dinikahi sama suamiku, duluan sama kamu, aku minta maaf sama kamu. Tapi kalau kamu yang setelah aku, atau ternyata kamu cuma buat di situ saja, cuma untuk simpanan, beribu maaf ya aku. Terus dia bilang, kalau kamu berani kesinilah. Loh, kenapa aku ke situ? Aku nggak salah, aku yang ke situ, kamu kesini kalau berani, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, kan cuma berapa sih tiket? Aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, ya udah kamu kesini, kita ketemuan, nanti milih siapa suami kita. Kamu jangan bilang suami kita, ndak ada suami itu, ada 2 orang, aku bilang gitu kan. Nggak ada orang yang bisa menikahkan, aku bilang gitu. Dia bilang ya sudahlah, ambil aja dia, aku bilang gitu. Ya wes, nanti tak kasih judul ya, pulang dari Hong Kong suamiku diambil pelakor. Ngono ya. Aku aja belum ke Hong Kong. Ya, loh kan dulu udah pulang dari Hong Kong toh. Ya enggak lah mbak, malah aku di rumah mbak. Loh, sama non-ek toh ini. Aku pulang itu masih damai-damai saja mbak. Setelah aku pulang dia pergi ke sana. Lah apa malah sampai mulai kok bojone malah
muncul. Lah makanya aku nggak tahu apa dia kenalnya di YouTube atau gimana, aku juga nggak tahu. Kan dunia sekarang sudah terbalik, Mbak. nggak Oh, nggak ada lah sekarang itu orang yang gimana ya, jujur itu kayaknya nggak ada. iya wis pokoknya apa ya terus udah pengen lagi yang dipercaya apa ya kalau nggak ada. Wis nggak ada, wis laki-laki tuh bagi guys Bullshit. pret. Pret. Dulu sampai di Hong Kong berapa lama? 16-17. Astagfirullahaladzim. 17 tahun. Pirang majikan iku? Pertama 2, terus setelah itu aku ke Taiwan 3, terus setelah itu aku kembali lagi ke situ, terus kembali lagi ke situ, terus ke Korea, terus kembali lagi ke situ. Korea kerja apa? Pabrik. Melalang buana sampean. Umur 50 si arep klutukan nang Hongkong maneh. Astaga, iki jan tenaga apa kawat iki jane? Tapi kayaknya sih iso orang Mbak kena majikan, Mbak. Bismillah lah. Kita kan nggak bisa bilang tidak atau bisa toh. Yang penting kan bismillah toh. Usaha dulu. Hasil akhir kan nanti kan campur tangan Tuhan kayak gitu. Kalau saya sih nggak bisa menjanjikan. Yang penting kan usaha dulu. Yang penting biodata sampean kita kasih ke majikan. Kalau nyantol ya alhamdulillah. Kalau masih belum nyantol, oh berarti mungkin sampean suruh ke Amerika atau ke Bangladesh kayak gitu Mbak, kayak gitu. Enggak, gini Mbak, menurut sorry Mbak ya, sorry ya. Apa-apa. Maksud aku gini, kalau dataku nanti sudah aku rubah Mbak ya. Aku udah nggak bisa ke negara yang lain loh. Kenapa memang? Ya, kan udah dataku kan udah menyesuaikan yang ke Hong Kong Mbak. Berarti kan semua data-data yang sudah di Indo kan udah sama dengan di Hong Kong. Terus aku rubah lagi kan udah nggak bisa. Rubah duplikat gitu nggak bisa memang. Emang harus seluruhnya harus data identitas kecapil gitu. Katanya ya, aku nggak tahu ya. Katanya itu kan sudah online Mbak. Kalau sudah online kan kita sudah nggak bisa kembali lagi. Tapi kalau kita sudah terbang ke negara yang kita tuju kayak Hong Kong gitu ya, berarti kita bisa dikembalikan lagi ke data yang asli. Tapi kalau kita belum terbang, belum ada di online, itu udah masuk ke negara yang kita tuju, kita nggak bisa merubahnya lagi. Jadinya makanya aku sorry ya, makanya aku menanyakan dulu. Apakah lebih baik aku cari majikan dulu, dapat majikan baru merubah? Karena apa? Merubah surat itu cuma dalam waktu 3 hari atau 4 hari udah bisa gitu loh maksudku. Secepat itu? Iya emang. Bayar berapa Mbak? Emang katanya kalau seluruhnya ya, kalau seluruhnya itu bayarnya 2,5. Tapi kalau aku kan udah, makanya aku menanyakan Mbaknya PT-nya di mana, sebab aku akte itu sudah sama dengan yang data di Hong Kong. Tapi itu pakai Banyuwangi, tapi tulisan Banyuwangi itu kalau nggak dilihat begitu jelas, nggak begitu jelas gitu loh. PT yang bisa, ada yang enggak. Makanya aku menanyakan Mbaknya dulu, PT-nya di mana, makanya maaf ya Mbak ya, makanya aku kalau bisa itu cari majikan dulu, terus itu data aku tak bawa ke PT. Kalau itu bisa, aktenya yang sudah bisa itu berarti aku cuma merubah, yang lain itu cuma bayar 2 apa 2,5 gitu. Oh gitu. Coba deh nanti besok tak tanyain sama bosku kalau kasusnya sampean. Jadi antara Hong Kong ID sama KTP sampean itu sampean WA aja ke saya kayak gitu kan. Kalau kayak gini bagaimana kelanjutannya, bisa diproses apa enggak untuk cari majikan di Hong Kong kayak gitu ya. Biar nanti bosku yang telepon sampean atau bagaimana kayak gitu kan, biar untuk lebih jelasnya kayak gitu, daripada aku gantung sampean kan nanti malah menutup rezeki kan, malah repot nantinya saya. Iya. Kalau seperti itu kenyataannya gitu ya. Iya, tapi loh Mbak, ini pasporku yang masih kayak maksudku dari awalan aku kerja paspor sudah banyak yang nggak ada, yang cuma 2 aja, terus yang ditulis cuma 2 itu, atau pengalaman semuanya? Kalau pengalaman sih tulis saja semuanya, itu kan hanya sebuah biodata. Kayak gitu. Oh gitu. Seingat sampean kayak gitu kan.
Jadi tahun berapa sampai tahun berapa jaga apa aja kayak gitu. Iya udah aku tadi udah nulis semuanya. Udah. Aku pikir aku mau kirimkan, mbaknya aja belum bilang gitu, nanti dikirain gimana gitu. Oke, siap. Aku juga sudah foto juga. Oh, kalau di Ponorogo bikin paspor ruwet nggak, susah nggak? Gini Mbak, kalau data nggak sama ya, itu biasanya di Kediri. Tapi kalau kita merubahnya data duluan, kita bisa pasporan di Ponorogo juga bisa. Bayarnya berapa Mbak? Bayarnya apa paspor? Bayarnya paspor itu sekitar 700 sampai 1.000. 700 sampai 1.000. Berarti kalau dokumen lengkap terus minta tolong sampean, Mbak, iki aku titip arep pasporan ngono iso? Bisa sama sampean? Bisa. Syaratnya apa? KK, KTP, akte. KK, KTP, akte, surat nikah. KK, KTP, akte, surat nikah atau surat cerai kayak gitu. Jadi kalau nggak lewat PT bikin paspor bisa toh untuk wisata jalan-jalan kayak gitu bisa kan? Oh, berarti daerah Jawa Timur kalau data sama nanti mending tak suruh ke sampean aja kayak gitu. Iya ndak apa. Lumayan toh kalau sampean per orang ambil berapa kayak gitu kan harus rezeki sampean kan nulungi toh Mbak. Iya. Kayak gitu. Oke, jadi besok tak tanyakan dulu ke bosku, nomornya sampean nanti tak kirim ke bosku. Terus sampean datanya kirim dulu ke saya kayak gitu kan. Terus saya juga kasih ke bosku, nanti kalau ada majikan yang oke, cocok, kira-kira bisa untuk proses kayak gitu, baru sampai nanti merubah data. Kalau menurut sampai cuma proses 3 hari kayak gitu ya. Iya. Berarti ini aku kirim data sama paspor, KTP Indo, KTP Hongkong. Iya, terus sama foto sampean, terus sama foto. Experience biodata sampean itu. Sampean kirim ke saya kayak gitu ya. Besok tak tindak lanjuti kayak gitu ya, Mbak. Ya, mudah-mudahan cepat dapat majikan, Mbak ya. Amin ya rabbal alamin. Suarane kemelenteng ini pengen njogo apa to sampean, Mbak? Aku mendingan nenek lah, Mbak. Bahasa Kantonis aku juga pernah sih, anak di Taiwan aku pernah jaga anak juga sih. Anak umur 2 tahun sama 5 hari. Tapi lebih baik aku nenek aja lah Mbak. Nenek yang jangan yang pakai tongkat itu Mbak. Masih pakai tongkat kalau sudah umur 80-an lebih aku takut lah intinya. Kalau cuma di rumah nggak apa-apa. Kalau aku takutnya itu belanja atau apa ya pakai tongkat itu aku takutnya itu kita sudah bawa belanjaan dia nuntun dia pakai tongkat wedinya kalau jatuh gitu loh Mbak. Dia malah digledek aja no, tumpaknya gledekan. Lah iya malah lebih enak kan seperti itu kan. Jadi kita nggak kewalan. Sebetulnya nggak masalah sih, maksudnya kewalan gitu kalau kita di luar, kalau kita lagi belajar bersama nenek, nenek pakai tongkat, kita kan takutnya seperti itu, gitu loh. Bahasanya sampean apa? Kantonis ya lancar? Ya alhamdulillah. Kantonis, Inggris, Mandarin, bahasa Korea gitu. Aku lek Mandarin wis campur aduk Mbak, sebab kan Mandarin kan kayaknya hari tahun kedua maksud kan udah lama gitu loh maksudku. Ya mendingan Kantonis saja lah. Kantonis ya. Oke, siap. Tinggi badannya piro iki? 157. Oh, berat badan saiki piro? 60. Oh, yo gak ngenes banget ya bojone ditipek wong. Oh, lemu banget. Gak lah, seksi kok. Ideal. Cocok njogo wong tuwa. Wis, bismillah aja, mudah-mudahan dapat rezeki, proses lancar nyampe Hongkong. Amin. Tapi yo kuwi Mbak, saiki majikan Hongkong nggak seperti dulu, banyak cincong-cincongnya wis pokoknya dilek kae lah koyo sampean ditinggal bojone kuat apa meneh. Rasane majikan penting kan digaji. Iya digaji. Ngono ae lho. Penting kan kuwi to. Lah iso jarang-jarang sing libur Mbak ya 1 bulan 1 kali apa 2 bulan 1 kali gitu aja Mbak ya. Oke, sesuai pesanan. Yang penting nanti jangan protes. Oh, aku ora dikasih libur sama majikan aku minta. Enggak. Karena aku udah keinginan aku sendiri. Oke, siap kalau gitu. Jadi minta tolong aja nanti dikirim ke WA foto semua yang sampean sudah siapkan, tinggal di forward ke saya kayak gitu ya. Oke. Muatur suwun sangat Mbak. Selamat malam dan selamat istirahat. Makasih. Yuk, bye-bye, good night. Bye-bye. Bye-bye, good night. Oke,
Oke teman-teman ya, nah ini umurnya udah 50 tahun tapi masih semangat untuk kembali lagi ke Hong Kong. Pengalamannya udah melalang buana, nyampe Hong Kong, Taiwan, Hong Kong, Korea, dan sekarang kembali lagi ke Hong Kong. Ternyata uang Chin Hong Kongnya itu sangat ngangeni ya, sangat apa darling? Sangat menggoda iman. Oh ya, sangat menggoda iman, bukan menggoda bojone wong. Menggoda iman. Oke, suwun sangat untuk teman-teman semuanya yang ingin proses, siapkan aja paspor. Bagi teman-teman yang sudah punya paspor walaupun itu sudah expired atau sudah mati, nggak apa-apa, disiapkan aja untuk diperbarui. Terus untuk renew paspor jadi juga harus disiapkan KK, KTP, akte, terus surat nikah atau akte cerai bagi yang sudah menjanda kayak gitu. Terus selanjutnya kirim biodata, jadi foto setengah badan, terus status, story kayak gitu kan, experience sebelumnya pernah kerja di mana. Kalau bisa kirim ke agensi Hong Kong supaya teman-teman nggak luntang-luntung nunggu kelamaan di PT kayak gitu. Dah tinggal proses, mudah-mudahan kalau memang rezekinya ada di Hong Kong ya dapat majikan, proses lancar, nyampe Hong Kong tinggal terbang golek rezeki. Oke, sangat sudah mendengarkan dan see you in the next video. Papa darling, bye.